Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Suci Lianisih, NPM 1001021017171, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan artikel saya dengan judul Analisis SWOT terhadap Strategi Pemasaran Produk BMT Icon dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk. Di antaranya dalam hal mengubah harga, modifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Menurut tabel di atas, pada tahun 2018 terjadinya peningkatan dari sisi pendapatan, laba, jumlah anggota. Hal ini patut disyukuri dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, di tahun 2019, BMT mengalami penurunan di pendapatan dan laba. Kemudian pada tahun 2020 dengan munculnya wabah COVID-19 sangat berdampak pada keberlangsungan bisnis atau ekonomi UMKM termasuk berdampak pada BMT Icon. Suatu produk yang dikeluarkan pasti mempunyai keunggulan, kelemahan tersendiri. Untuk menilai keunggulan dan kelemahan tersebut, biasanya menggunakan analisis atau penelitian. Analisis SWOT dianggap mampu menilai produk dan memasarkan produknya. Dengan menggunakan analisis SWOT, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci sukses yang mungkin dimiliki oleh BMT. Untuk metodologi penelitian, yang pertama, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data analisis deskriptif. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau field research. Untuk sumber data, menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, di mana metode ini menunjukkan kinerja perusahaan dengan menentukan kombinasi faktor internal dan eksternal. Untuk pembahasan dan hasil diskusi. Analisis SWOT berdasarkan faktor eksternal dan internal. Untuk aspek kekuatan yang ada di BMT Icon, yang pertama, BMT yang sudah memiliki legalitas, kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap BMT tinggi, memiliki produk lebih dari satu, perusahaan memiliki jaringan kerja luas, pendapatan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, pembagian keuntungan sesuai dengan syar'i, yaitu sistem bagi hasil. Untuk kelemahan di BMT Icon, yang pertama, promosi yang dilakukan BMT masih minim, belum adanya pelayanan produk ATM, sulit mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang syariah. Untuk peluang di BMT Icon, yang pertama, penduduk masyarakat Bandung mayoritas beragama Islam, luasnya pangsa pasar, bekerja sama dengan lembaga keuangan. Kemudian adanya kepercayaan masyarakat Bandung terhadap BMT Icon. Untuk ancaman yang ada di BMT Icon, banyaknya perusahaan yang sebagian masyarakat yang kurang tahu akan produk yang ada di BMT. Yang kedua, pihak bank melirik sektor mikro dan kecil, pemahaman nasabah yang kurang mengenai konsep syariah, adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh besar dalam pemberdayaan ekonomi. Dari hasil analisis tabel, pada faktor kekuatan mempunyai nilai skor 3,7, sedangkan kelemahan dengan total nilai skor 2,3, untuk faktor peluang nilai skor 3,6, untuk faktor ancaman nilai skor 2,5. Maka dapat diketahui nilai kekuatan di atas nilai kelemahan yaitu selisih 1,4 dan nilai peluang dan ancaman yaitu selisih 1,1. Dari hasil identifikasi faktor tersebut, maka dapat digambarkan dalam diagram SWOT. Dari hasil di samping menunjukkan bahwa BMT Icon masuk pada tipe kuadran 1, yang mana posisi ini menandakan bahwa BMT Icon itu dalam kondisi yang kuat dan berpeluang, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Untuk kesimpulan yang pertama, perumusan strategi pemasaran BMT Icon Bandung adalah sasaran utamanya dari BMT yaitu seluruh masyarakat karena tujuan pendirian dari BMT membangun manusia pegiat BMT Icon menjadi manusia soleh, cerdas, sejahtera, dan peduli sesama, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan tuntutan syariah. Untuk yang kedua, hasil analisis SWOT menyebutkan bahwa BMTkon berada pada posisi kuadran 1, yang mana menunjukkan bahwa BMTkon mempunyai kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah agresif, yang artinya koperasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan perluasan serta memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Untuk memperoleh strategi pemasaran yang kompetitif pada BMTkon dapat dilakukan dengan strategi SO, yang mana memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Untuk saran yang pertama, agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif, hendaknya BMTkon mampu memprediksi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Untuk yang kedua, BMT harus lebih fokus dalam meningkatkan promosi produk, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan jumlah laba dan jumlah anggota. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.